there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ya, dari semuanya ya, kita pada kesempatan ini kita akan belajar membuat grafik menggunakan Excel. Ya, menggunakan pengolah angka Excel. Ya, sebelumnya tentu kita siapkan dulu siapkan dulu tabel yang akan kita dirubah menjadi grafik. Ya, manfaat dari materi ini ada di semuanya, itu kita bisa membaca sebuah data hanya dengan gambar grafik. Jadi kita nggak usah bisa satu-satu. Kita pengen tahu siapa sih nilai yang tertinggi, dengan grafik itu bisa kita ketemu. Siapa sih nilai yang paling rendah, dengan grafik itu bisa ketemu. Ya, siapa sih nilainya yang si A, siapa nilai si Ali misalnya berapa, bisa kita ketemu di grafik. Ya, di grafik. Ya, makanya sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya, kita bisa mengetahui data. Dan mulai tahun ini kita akan ada namanya AKM. AKM itu adalah Assessment Kompetensi Minimum. Itu adalah pengganti ujian nasional, pengganti UNBK. Ya, dari semuanya. Nah, ada dua materi di UNBK di AKM itu. Yang pertama adalah kita menganalisis sebuah cerita. Jadi soalnya dalam bentuk cerita, kita disuruh untuk menganalisis. Yang kedua adalah kita bisa membaca gambar, kita bisa membaca tabel, kita bisa membaca grafik. Makanya di pelajaran simulasi digital kita ada pembelajaran, salah satu materinya adalah pembuatan grafik menggunakan Excel. Jadi ini adalah ada di semuanya ini adalah tabel yang telah kita buat di minggu yang lalu. Kita akan buat grafik. Nah, untuk grafik ini ada di semuanya, kita ada di menu apa? Di insert. Paham ya? Apa namanya? Insert. Nah, jadi kita masuk ke toolbar ini. Di toolbar ini nanti ada ribbon ya. Nah, di toolbar ini ada insert. Ada home, ada insert. Nah, di insert ini kita cari yang chart. Apa namanya? Kelihatan nggak? Chart ya. Di situ ada chart. Kemudian di chart ini ada di semuanya. Ya, di chart ini ada macam-macam grafik. Ya, ini ada macam-macam grafik. Kalau dulu ini bisa diklik lebih banyak di sini. Nah, ini kita pengenalan dulu ya. Ini nanti catat ya. Macam-macam grafik namanya apa saja. Ya, ini kita lihat di sini. Nah, ini ada grafik namanya kolom. Namanya apa? Oh, kolom ya. Kolom bahasa Inggrisnya kolom. Seperti ini gambarnya. Yang kedua ada line. Line itu bahasa Indonesianya apa? Garis ya, garis. Seperti ini, bentuk garis-garis. Yang ketiga dalam bentuk V. Nah, ini kayak gini. Ini yang dulu ditampilkan di KPU ini, V ya. Kemudian dalam bentuk batang atau bar. Kemudian dalam bentuk area. Nah, ini yang sering digunakan. Yang lainnya ada XY, ada stok, ada surplus, ada kadang. Ini kalian catat ya, macam-macamnya. Yang pertama tadi apa? Bentuk kolom. Ya, kolom tahu ya, kolom. Yang kedua bentuk line. Baris. Yang ketiga V ya. Yang keempat bar atau batang. Kemudian yang kelima area. Gambarnya seperti ini. Kita lihat satu-satu ya. Bagaimana cara membuat? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kita satu-satu. Ini bisa langsung di sini ya, klik ini. Ini apa namanya? Coba saya tanya ini. Kita lihat ini namanya apa? Ada yang bisa jawab? Ini bentuk apa? Kolom. Ini? Lain. Ini? V ya. Ini? Batang atau bar. Ya, kemudian ini area.
Nah, ini yang sering digunakan. Kita akan coba membentuk batang dulu. Jadi grafik batang. Grafik batang. Atau di sini lah. Yang pertama, kita blok. Nah, kita ingin membuat grafik nilai siswa dari semua mapel. Atau satu mapel aja dulu. Nah, ini, misalnya nilai PKN. Kita ini di blok. Blok. Sampai sini. Ya. Kemudian kita klik kolomnya. Mau yang mana bentuknya silakan. Kalau begini bentuknya, ini seperti ini. Ya. Seperti ini kelihatan ya. Jadi ke sini akan kelihatan siapa nilai yang tertinggi PKN. Dari grafik ini siapa nilai yang tertinggi PKN? Dia bisa jawab. Si Bobby dan si tulisannya kecil kok kelihatan. Oh, kalian bisa lihat Bobby sama Ferry. Bobby dan Ferry. Ya, Bobby dan Ferry ya. Nah, bisa ketemu kan? Ini. Jadi kalau Pak bisa nggak saya buat grafik untuk semua nilai? Bisa. Tinggal kalian blok aja semuanya. Tak. Kemudian lihat ini. Ya, mungkin ketemu ya? Nah, ini grafik. Bisa. Ya, ini grafiknya nih. Oke, ada yang masuk lagi kali ya? Tadi bunyi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke. Di sini kita perbesar aja ya. Nah, kita perbesar aja. Ini bisa dipindahkan ke sini, ya. Bisa dipindahkan. Setelah ini apa tugas kita? Ada di semuanya. Membuat judul. Untuk membuat judul, kita klik aja di chat title. Nah, kita kasih judul. Judulnya apa? Tabel nilai mapel kelas 10. Ya. Di sini ada keterangannya, kita kasih keterangan. Di sini sudah ada keterangan nama. Berarti si Ali punya nilai tertinggi di bahasa Inggris 90. Udah ketemu ya? Gak usah kita lihat tabel. Sementara yang lain si Ani itu nilai bahasa Indonesia tertinggi. Macam-macam, jadi ketemu langsung. Nah, ini adalah nilai. Cuma di sini nilai itu ada di semuanya. Ya. Di sini nilai itu belum ada keterangan ini apa maksudnya. Ini yang maksudnya adalah nilai. Ya, kita ingin menambahkan judul. Ini kan sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita sumbu Y mau dikasih judul. Kita tinggal tambahan. Nah, ada ya, ada sini ya. Tinggal kita kasih judul. Misalnya ini adalah nilai. Nilai. Ya, ini kita kasih apa? Kalau di bawah namanya apa ini? Seperti ini namanya, ini nama siswa. Nah, udah ya, jelas ya. Ini warna ini menunjukkan mata pelajaran. Ini ada di semuanya, bisa kita edit. Bisa kita mau rubah yang mana bentuknya, mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini, banyak sekali. Mau seperti ini banyak. Ya. Nah, yang ini aja nggak kelihatan ini. Ya, seperti ini. Nilainya ingin ditampilkan seperti ini, ada. Ditampilkan nilainya. Mau nilainya yang biasa normal tadi bisa juga. Ya. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi silakan, itu ada di semuanya, tergantung kita maunya seperti apa. Ya. Itu untuk apa? Untuk pembuatan tabel ya. Tabel apa namanya nih? Bisa jawab? Anda bisa jawab ini tabel apa namanya?
Ini namanya tabel kolom. Ya, ini namanya tabel kolom. Yang kedua, kita tabel yang lain. Jelas di tampilan di kalian? Halo? Jelas. Jelas ya. Jelas bagi yang jelas ya. Paling tulisannya alitnya. Tulisannya alit. Makanya di laptop coba ya. Di laptop. Ini kita akan buat tabel apa yang belum? Masuk insert. Tabel lain ya. Nah, mau yang mana milihnya? Kalau pengen tampilan angka seperti ini. Nah, ya. Ini tabel lain. Untuk ya, ini tampil lain ya. Kita berbesar. Jelas ya? Jadi akan ketemu langsung nilainya yang sama apa? Ternyata nilai produktif semua nilainya sama 85. Ya. Kemudian nilai bahasa Inggris naik turun siswanya. Ada yang nilai siswanya stabil. Di mata pelajaran apa? Matematika. Cuma ada satu orang yang si Ali ya yang nilainya rendah. Ya, sama tadi untuk membuat ininya jadi semuanya kita klik tanda plus, kita akses title. Ini adalah untuk membuat judul sumbu. Ya. Ini. Kemudian kita ganti. Ini diinikan dulu. Kita kasih judul ini nilai, sama seperti tadi nilai. Kemudian ini kita kasih nama. Bisa kalau kalian praktek, kalau yang ada yang punya laptop nggak, punya komputer. Ini nama. Ya. Kalau mau dikasih warna, ini banyak sekali pilihan. Ya, banyak sekali pilihan. Kemudian ini kasih kita judul. Ini bisa kita kasih judul ya. Ini grafik nilai. Inilah kelas 10 misalnya. Tinggal kita rapi-rapi aja. Ini bisa dipindahkan di mana simpennya, ada di semuanya. Mau di sini misalnya. Ya. Itu udah satu. Yang lainnya sama. Untuk bikin yang lainnya sama. Ya, jadi untuk buat tabel itu gampang. Ya. Yang lainnya sama ya, tinggal kalian blok ya yang ada namanya, nomornya nggak usah, yang ada nama dan yang akan kita jadikan sebagai identitas dari grafik itu. Ya. Ini V. Nah, ini V. Mau seperti apa tampilannya? Mau begini, mau seperti ini, silahkan. Ini misalnya. Siapa uswatun hasanah nih baru masuk, lihat ya. Kalau pengen tampilan kalian ini, siapa aja namanya di sini ada nih. Ya, ini. Pak, kok warnanya ini sudah ada namanya ya. Cuma di sini ada di semuanya. Ini cuma PKN aja. Ya. Cuma nilai PKN saja karena memang yang di bloknya PKN saja. Ya. Kalau kita yang lainnya bisa nggak? Coba kita coba ya. Ada yang punya laptop di rumah? Halo?
Oh iya, kalau untuk P ini ada di semuanya ternyata tidak bisa semuanya ya. Nilai P itu hanya untuk satu identitas saja. Jadi untuk mengetahui nilai PKN saja, untuk nilai bahasa Indonesia saja, atau nilai matematika saja. Ya, jadi ini enggak, jadi hanya bisa melihat satu mapel aja, ya untuk P ini. Paham ya? Bisa ditulis ya. Jadi P ini hanya untuk satu identitas, ya, yaitu untuk satu misalnya matematika atau bahasa Indonesia saja. Yang lainnya nggak bisa karena memang sulit. Yang lainnya warna yang lain nanti disimpannya di mana, jadi nggak kelihatan, nggak jelas nanti. Jadi P itu hanya untuk satu identitas. Jadi seperti ini nih, PKN. Jadi seperti ini PKN saja. Kita akan ketemu si Ali seperti ini, ya. Atau si Ahmad seperti ini. Pak, bisa nggak tampilan ketulis angka nilainya? Bisa. Kamu tinggal pilih aja yang ada nilainya. Nih yang ada nilainya. Nah, ada nilainya ya. Ya, tinggal ada nilainya. Tinggal kalian di sini dilengkapi aja. Ya, judulnya tinggal kalian lengkapi di sini, tinggal klik 2 kali, kemudian kasih judul. Ya, tinggal kasih misalnya tambahan nilai PKN. Ya. Nilai PKN. Ya. Yang lainnya sudah ada ketemu di sini. Jadi yang paling tinggi siapa sini nilainya? 13%. Nah, ini siapa ini? Si Perry ya, nilai tertingginya si Perry. Ini biasanya untuk persentase. Ya, kalau nilai ini biasanya menggunakan untuk persentase. Kemudian yang lainnya ada di semuanya. Yang lainnya sama ya. Yang lainnya kita masuk ke insert lagi. Kemudian kita pengen lihat yang lainnya. Tinggal kita sama ya. Ini klik, kemudian kita pilih. Misalnya batang. Ini batang sampai sama dengan yang tadi. Cuma bedanya bar ini dengan kolom, kalau bar ini ke samping. Ya, seperti itu. Jadi ini yang membedakan itu adalah tampilan. Kalau praktek di rumah bisa. Yang punya laptop, low. Bisa ya, gampang ya. Bisa Pak. Gampang banget ya. Gampang banget ya, tinggal kita blok dan kita pilih aja. Biasanya yang lupa itu membuat, biasanya orang yang lupa itu ketika membuat grafik itu nggak dikasih identitas. Misalnya sumbu X itu apa? Ya, sumbu Y itu apa? Jadi nggak dikasih identitas. Biasanya ya, orang itu biasanya lupanya di situ. Ya, makanya ada di semuanya. Kalau nggak praktek memang kita agak kesulitan ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kalian dilihat di tampilan di sini, ini memang cukup berat ya tampilan yang Bapak ini, karena memang ini ada zoom, ada video, rekam video. Kita kasih di bawah nih. Kita tampil yang ini misalnya. Oh ya. Mau warna yang lain kita mau ganti bisa. Ya, tinggal kita ganti aja. Pak, ini kekecilan mau digedein aja ya, tinggal gedein aja. Ya, caranya ini tinggal tarik aja. Oh ya, tarik samping ini. Set. Ya, untuk menambahkan tadi sumbu X, sumbu Y namanya apa? Pakai apa? Pakai tanda plus ya. Tanda plus pilih yang mana? Ada di semuanya. Kelihatan nggak? Pilih yang aksis title. Nah, ya. Kita kemudian baru kasih judul. Ini yang suka lupa. Jadi biasanya yang lupa kalau praktek ujian, kita SIMDIK itu ada ujian praktek ya dulu ya. Cuma sekarang agak kesulitan ya. Itu biasanya anak-anak itu lupa ngasih identitas ini. Ini misalnya nama, ya. Kemudian ini identitasnya apa tadi, nilai. Kemudian ini judul.
Apel. Kelas 10. Jangan lupa di save, ada di semua ya. Ini kelupaan Bapak nggak di save nih ya. Kelupaan nggak di save ini. Kemudian kita udah berapa tadi tabelnya? 1, 2, 3, 4. Satu lagi yang mana? Yang satu lagi tadi membuat yang area, yang ini ya. Sama. Ini kita klik. Kemudian area pilih. Pilih yang mana? Nah. Banyak seperti apa? Nah, ini tampilannya enak nih. Kalau ini kelihatan nih, kita pilih yang bacanya gampang. Jadi kita pilih ketika membuat tabel itu yang enak dimengerti. Jadi ketika baca grafik itu enak Pak langsung paham. Ya, jadi jangan semua ini cocoknya pakai tabel grafik apa ya? Jadi kalau kalian magang, kalau kalian penelitian di kuliahan, itu ini sering digunakan. Jadi tabel itu sangat penting dan grafik ini sangat penting ketika kita membuat laporan kuliah, skripsi misalnya. Atau laporan kita bekerja di sebuah perusahaan, kita membuat laporan keuangan. Untuk melihat berapa keuntungan rata-ratanya atau keuntungan bulan ini. Iya, cari tabel yang pas. Ini kan tidak semuanya tabel itu bisa kebaca. Enak ya, ini pas. Karena sudah menunjukkan nama, ya, kemudian nilai, ya, kemudian grafik. Ya, kita cari yang seperti apa, yang pilih yang lain ya. Jadi di sini kita banyak pilihannya. Jadi tinggal kita pilih, di sini pilihan banyak ada di semuanya ya. Pilihan di sini banyak. Tinggal kemudian kasih judul seperti biasa. Ini kita kasih judul. Kemudian ini ada kita ya kasih nama ya, ini nilai. Hapus tadi ya. Ya. Ini untuk nilai. Jadi ini pakai apa? 3 dimensi ya. Ini nilai. Kemudian ini nama. Kehapus ya. Hapus tadi ya. Mau hilang yang hapus tadi. Ya, kita bikin lagi aja ya, hapus. Jadi ini kita klik pilihan insert, kemudian pakai area. Jadi ini kayaknya kalau pakai yang ini kita nggak begitu pas ya. Kalau untuk dapat grafik ini mah jarang digunakan oleh kita ya. Tapi sebagai pengetahuan aja ya. Walaupun mungkin ini jarang digunakan ya. Yang sering digunakan yang 4 tadi itu. Iko ada di semuanya? Ada yang ditanyakan silahkan. Ada yang masuk nih. Paham ya? Kita udah 25 menit. Jijahai. Kalau digabung latih ya. Kalau praktek bisa ya?
Boleh, Pak. Gampang ya, tinggal kita blok. Ya udah, kita blok, udah tinggal atur aja. Ya, tinggal kita blok, kita atur aja. Nah, ini mau diganti. Mau seperti ini bisa ya. Tinggal kita ini kasih apa? Namanya ini identitas ya. Kasih misalnya nilai. Kemudian ini nama. Ya, ini ada di semuanya ya. Oh, ini mapel, ini nama, ini mapel. Ini mapel ya. Jadi yang grafik pakai area ini menggunakan 3 dimensi ya. Jadi ini identitasnya ini ada 3 ya. Ini mapel. Nah, tapi ini jarang digunakan ya. Yang sering digunakan ini adalah yang sering digunakan yang mana? Yang kolom, V, kemudian lain. Kalau untuk penelitian lain biasanya dan chart. Ini yang sering digunakan. Yang lainnya itu sebetulnya jarang digunakan. Tapi ya sesuai dengan kebutuhan sebetulnya. Pak, ini gimana tulisan ini bisa diperkecil enggak? Bisa. Ya, ini bisa kalian perkecil atau fontnya kalian rubah, ini bisa. Ya, tinggal kita masuk aja ke ini perkecil fontnya. Ya, tapi makin nggak kebaca nanti ya. Bisa ya dirubah. Ya, ini semuanya tinggal kita edit aja. Warna kita tinggal kasih cat style apa cat style itu pilihan warna. Ya, di cat style itu adalah pilihan warna. Warnanya mau seperti apa? Ya, bisa kita pilih mau warna yang mana. Oh ya, pilihan warnanya banyak ya. Jadi silahkan itu sesuai kesenangan kita ya kalau kita buat. Nah itu demikian ada di semuanya untuk pembuatan tabel ini. Jadi tabel itu ada berapa tadi yang umum digunakan? Sebetulnya ada 4 ya atau 5 ya. Yang pertama tadi ada tabel kolom, kemudian tabel V, tabel lain, tabel chart, sama tabel area. Ya itu yang minimal 5 itu. Sebetulnya masih banyak di sini ya. Cuma cukup kalian mah 5. Yang penting cara penggunaannya, cara menggunakannya kalian. Itu mungkin itu ada di semuanya untuk kegiatan hari ini ya. Jadi kalian sudah bisa sampai ke pembuatan tabel ya. Kemudian sebetulnya materi yang lain ada yang lebih canggih ya. Cuma karena kita nggak bisa praktek ya, saya yang pentingnya aja kita sampaikan. Ada yang kita belajar VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian kita belajar tentang MyImage dan banyak lagi ya. Materi Excel silahkan kalian dalami aja dalam pembelajaran berikutnya apa. Ketika kalian punya laptop silahkan aja didalami ya mengenai materi-materi berikutnya. Demikian untuk kegiatan hari ini ada di semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi sangat gampang, sangat mudah ya untuk pembuatan grafik ya menggunakan Excel ini. Jadi kita sangat terbantu. Ya, kita nggak usah melihat tabel. Kalau kita melihat tabel kan banyak banget ya. Kita bisa melihat grafik ini bisa mengetahui ya langsung cepat ya data atau yang kita inginkan.